Halo semuanya, kita baca firman Tuhan dulu. 2 Raja-Raja pasal 7 mulai ayat 1 sampai 8 kita baca. Lalu berkatalah Elisa, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Besok kira-kira waktu ini, sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesekal dan 2 suka jelai akan berharga sesekal di pintu gerbang Samaria. Tetapi perwira yang menjadi ajudan raja menjawab abdi Allah. Katanya, sekalipun Tuhan membuat tingkap-tingkap di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Jawab abdi Allah. Sesungguhnya engkau akan melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi tidak akan makan apa-apa daripadanya. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita, supaya mereka menyerang kita. Karena itu, bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja. Mereka melarikan diri, menyelamatkan nyawanya. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu, mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Sampai 8 kita baca. Selama kita hidup kehidupan rohani ini, Tuhan melakukan banyak hal-hal yang luar biasa kepada kita. Selama orang hidup, apa yang orang berpikir adalah di dalam hidup, jika ada yang cari uang dan ingin cari uang dengan cara mudah dan hidup dengan caranya gampang, atau mereka cari cara untuk mendapat menghasilkan lebih mudah. Ini apa yang orang berpikir seterusnya. Jadi, untuk menerima hidup yang luar biasa ini pun ingin menerima dengan cara-cara yang mudah. Tapi sebenarnya, ya, kehidupan rohani adalah sangat mudah sekali. Tapi jika orang-orang yang terasa fokus kepada yang mudah saja, kehidupan rohani dianggap susah, jadi mereka sulit dimengerti. Pada tahun selesai, saya wajib militer tahun 68, saya masuk ke kota Kimcheon. Untuk cari tempat tinggal itu pun masalah yang penting kan. Tapi kiranya ini Tuhan izinkan hal ini terjadi. Ada seorang yang menyewa kepadaku, pemilik rumah mengambil judian dengan uang yang saya pinjamkan kepadanya dan dia hilang semua dari permainan judian. Lalu, ya, kepala cabang dari bank meminta mengosongkan rumahnya, tapi saya tidak bisa pergi karena tidak ada tempat tinggal. Dan dengan melayani dan mengatakan hal-hal ini terjadi, saya merasa sulit. Memang aku pun pernah berbuat salah, tapi kenapa Tuhan membiarkan aku mengenakan hal-hal yang sulit saya tidak bisa mengerti. Aku ya tetap lanjut pelayanan. Dan Tuhan telah memberi uang untuk cari sewa rumah. Tapi Tuhan hilangkan semuanya. Jadi saya merasa sulit. Saya berusaha untuk tangkap orang ini. Dan bagaimanapun saya berusaha, memang tidak ada cara yang lain-lain juga. Setelah saya pindah ke kota Daegu, dan saya temukan nama itu di
rumah tetangga. Oh, orang ini datang di sini, saya berpikir, selalu saya mengutuk pintunya. Setelah saya masuk ke sana, ya ada seorang yang tua di situ. Aku datang untuk cari orang nama itu. Katanya yang tua, oh akulah dia. Memang ini nama yang sama tapi orangnya beda. Oh, aku minta maaf dan saya pulang. Setelah itu, ya saya ingin cari orang ini, mau tangkap dan kembalikan uang. Tapi itu tidak akan mungkin jadi. Lalu, sebab saya tidak punya cara yang lain, tinggal doakan kepada Tuhan. Terus saya berdoa, doa, dan seterusnya. Satu ketika, saya datang di tempat yang kayak gudang di atas tempat saya. Tapi itu rendah, jadi tidak berdiri, harus membungkuk di sana. Dan setiap pagi-pagi saya masuk dan berdoa. Saya berdoa tentang masalah rumah. Dan semakin panjang saya berdoa, ada yang saya terasa dengar suara, ayo kamu pergi untuk cari rumahnya. Lalu saya pergi di jalan dan mau cari rumah. Dan tempat tidak jauh dari tempat saya, ada yang rumah yang berantai 2, kelihatannya bagus sekali. Katanya itu sudah disewa dengan harga 3 juta. Lalu itu saya pulang dulu, sebab saya tidak sama sekali punya uang. Dan setiap ada waktu saya berdoa seterusnya. Dan beberapa saat kemudian, sekitar 3-4 bulan kemudian, saya tetap dengar suara lagi. Waduh, rumah yang kamu lihat sebelumnya, bagaimana rumah itu? Oh iya Tuhan, itu rumahnya bagus sekali. Kemungkinan itu sudah dijual atau disewa. Tapi setelah ternyata ini masih belum dikasih sewa. Lalu saya ketemu pemilik rumahnya. Lalu saya bilang kepada pemilik, Bapak, aku hamba Tuhan. Saya datang di kota ini untuk memberitakan Injil Yesus. Tetapi seorang pemilik yang lama mengenakan kerugian kepadaku. Jadi saya tidak bisa mengembalikan uang deposit di sana. Saya harus diusirkan. Saya doakan bagi Tuhan cukup lama. Tuhan memberi hati bahwa Tuhan akan memberi rumah ini kepadaku. Aku sekarang tidak punya uang. Jika Anda izin, kasih rumah kepadaku untuk dipakai. Pinjamkan kepadaku. Ini kelihatannya apa? Kata orang gila kan? Bagaimana kita bisa sewa rumah tanpa uang kan? Tapi seorang pemilik ini berpikir cukup lama. Lalu dia memulai berkata, katanya aku seorang penatua di gereja di Jija di pusat kota. Tuhan sudah memberi rumah yang terbaik di pinggir jalan. Dan hamba Tuhan mau pakai. Bagaimana saya menolaknya? Ya, gunakanlah ini. Waduh, saya merasa sangat berbahagia dan berterima kasih. Aku bukan orang yang bisa berani berkata begitu, tetapi Tuhan memberi hati. Tuhan akan memberi rumah ini. Ya, saya tidak mencurigai ini tuntunan Roh Kudus. Lalu saya berkata kepadanya lagi, dan mau pulang. Dan Pak Penatua berkata lagi, ya jika Anda hanya datang dengan tangan kosong, itu ya terasa aneh bagimu dan bagi saya juga. Berapa banyak uang yang kau bisa siapkan? Tanpa sadar, saya tiba-tiba berkata 800.000. Oh ya, 800.000 udah cukup sekali. Dengan ini kami berjanji dan pulang. Itu hal yang bersyukur sampai saya berpikir sekarang ini. Waduh, 800.000. Bagaimana saya dapat banyak uang ini dalam 1 minggu? Saya tidak punya cara yang lain. Lalu saya berkata kepala cabang bank, saya bilang, ya saya akan keluar dari rumahnya pada hari Sabtu. Nanti Anda bersihin dulu ya, saya bilang. Dia adalah kepala cabang Bank Gungmin di kota Gimcheon. Katanya, waduh Mr. Park, aku merasa tidak baik karena saya menghambatkan kepada Anda yang muda ini. Aku nanti mau jadi anggota DPR dan siap-siap dulu.
Tapi saya merasa sayang sekali saya tidak bisa berkata banyak hal kepadamu. Tapi ya Anda sudah menyelesaikan masalah rumah itu menjadi bagus. Lalu dia membuka dompet dan kasih semakin banyak uang kepadaku. Dia memberikan 100.000. Itu memang cukup besar kepada saya. Setelah saya pulang ke rumah, tiba-tiba ada seorang ibu kunjung saya. Lalu saya kenal dia. Sebelum saya sewa rumah yang lama ini dan sebelumnya kami cari rumah yang lain juga. Waktu itu kami memberikan uang deposit 500.000, tapi ada masalah di rumahnya, jadi kami batalkan kontraknya. Lalu 500.000 itu harus dikembalikan. Saya datang 2 kali, dapat tidak ada orang apa sama sekali. Satu ketika saya ketemu dia bilang, ayo Papa coba ambil furniture ini, lemari buku ini, katanya. Waduh, dari rumah ini mungkin saya tidak akan dapat uang. Jadi saya menyerah aja. Jika saya usahakan dapat uang dari ini, waduh, itu tidak akan mungkin jadi, akan habiskan waktu saja. Setelah itu saya tidak bisa ketemu ia lagi. Tapi tiba-tiba ibu ini membawa 400.000 membungkus dari handuk dan membawa ke saya. Dan ada seorang temanku, katanya, saya dengar kamu ada kesulitan, katanya. Aku sekarang baru mulai bisnis, jadi ada kekurangan budgetnya. Tetapi, masih ada 200.000. Jadi, coba kamu ambil pakai dulu. Jika Anda bisa kembalikan, ganti nanti. Jika tidak bisa, udah nggak apa-apa, katanya. Jadi, dia kasih 200.000. Dan sebentar lagi nanti saya ganti semuanya. Jadi tiba-tiba 700.000 sudah disiapkan. Lalu beberapa saudara-saudari yang kerjasama di rumah saya berkata kepada mereka, keluarkan semua uang yang mereka punya. Jadi kami dapat 100.000 lagi. Sebab lalu dalam 1 minggu 800.000 sudah disiapkan. Ini kelihatannya hampir mustahil dengan cara manusiawi, tapi Tuhan mengerjakan banyak hal sepertinya. Jika saya mempunyai rumah dan beli rumah yang mewah, kalau begitu aku tidak akan mengalami hal ini kan? Sebab aku melayani penginjilan, tapi aku tidak mempunyai apa-apa. Aku tidak mempunyai firman Tuhan, uang gak ada, semuanya kurang, jadi saya harus mengandal kepada Tuhan. Sebab anak mengandal kepada ayah. Ada apa masalahnya kan? Seperti apa saja yang aku merasa susah, Tuhan membantu setelah dengar doa aku, itu menjadi luar biasa. Dalam pembacaan Alkitab ini, di dalam kitab, Tuhan tidak membiarkan aku hidup dengan foya-foya. Memang ada kesulitan dan permasalahan, tapi setiap kali mengandal Tuhan dan maju, Tuhan tidak sama sekali membiarkan aku gagal. Sebelumnya, saya harus pergi ke luar negeri dan saya harus divaksin. Tapi beberapa bulan sebelumnya, susah sekali dapat vaksin. Saya dapat ke camat dan minta tolong kepadanya. Dengan demikian, aku bisakah dapat vaksin lebih dulu? Katanya, Papa coba berpikir yang lain juga. Ada yang antrinya, mereka semua sibuk sekali kan? Katanya. Jadi saya tidak bisa bilang apa-apa dan pulang aja. Tetapi saudara di gereja kami mengunjungi di kelurahan lagi. Dan mereka berkata kepada mereka, waktu itu kebetulan saya menerima undangan dari presiden dari luar negeri. Jadi sebab undangan presiden, Pak Pendeta ini harus pergi. Jadi boleh enggak Pak Pendeta ini dapat divaksinasi lebih awal? Oh iya, kalau ketemu Pak Presiden udah pasti. Jadi sebab ini saya dapat terima vaksin lebih awal dari jadwalnya. Nah setelah saya dapat vaksin Pfizer itu, setelah 1-2 kali divaksin, pulang pergi Amerika itu mudah sekali.
Dan kali ini datang ke Amerika, mereka tidak periksa apakah aku divaksin atau tidak juga. Seperti begitu, saya pernah mengalami banyak hal-hal yang sulit dan masalah, tapi Tuhan yang menyertai denganku adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ia selalu membantu yang kecil maupun yang besar. Saya mengalami banyak sekali. Nah, sekarang jika kita percaya Tuhan dan jika kita percaya Tuhan itu, Dia pasti membantu masalah kita kecil maupun yang besar. Apakah Tuhan yang bisa melakukan yang mudah saja, yang sulit tidak bisa? Tidak kan? Selama kehidupanku, aku tidak melengkapi dengan diriku sendiri, tapi melayani menginjili firman Tuhan. Dengan semuanya, saya punya banyak kekurangan-kekurangan. Sebab itu, saya harus percaya Tuhan yang Maha Kuasa dan bagaimanapun aku berlakukan yang baik atau tidak, atau aku berada di dalam sulit atau tidak, Tuhan selalu dengar doaku dan kerja sesuai dengan hendaknya. Itu yang luar biasa. Jika kita baca kitab suci ini, ya, jika kita memahami dengan cara pemahaman manusiawi, susah. Tapi jika kita menghapuskan konsep kita, pola berpikir dan membaca kitab, sangat mudah dimengerti. Seperti yang kita tadi baca, ada banyak kelaparan terjadi di kota Samaria dan banyak orang yang sedang mati. Di sana ada dua macam orang keluar. Satu adalah perwira yang menjadi ajudan raja dan juga keempat orang sakit kusta. Yang perwira ajudan raja bilang apa? Ya, Abdi Allah berkata, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal dan dua suka celai akan berharga sesikal. Tapi perwira ajudan raja bilang, sekalipun Tuhan membuat tingkat-tingkat di langit, masakan hal itu mungkin terjadi? Kata yang lain apa? Dia menganggap sepi, merendahkan Tuhan, ya kan? Ya, sebab manusia nggak bisa, jadi Tuhan bisa. Jika kita sendiri bisa, kenapa kita mengandal kepada Tuhan, ya kan? Sebab kita melakukan, pada saat kita harus melakukan sesuatu yang kita nggak bisa, itulah kita andal Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang ini kelaparan hebat terjadi di Samaria sampai ibu-ibu memakan anaknya sendiri. Dan ini maksudnya apa? Kelaparan, kesulitan yang hebat sekali. Kalau begitu, jika Tuhan tidak kerja, siapa yang melepaskan mereka itu? Tuhan yang selamatkan kita dari dosa dan kejahatan. Jika Tuhan tidak Tuhan, siapa yang bisa melakukan yang lain? Kita berdoa kepada Tuhan yang kemungkinan akan mungkin jadi. Tapi kiranya kita, sesuatu yang mustahil, kita tidak akan doakan kepada Tuhan juga kan? Aku juga melakukan begitu. Tapi semakin banyak saya membaca kitab, Tuhan adalah yang Tuhan Maha Kuasa dapat melaksanakan hal-hal yang mustahil juga. Itu yang merasa bersyukur. Pada saat kami maju kepada Tuhan, kelihatannya mungkin, kelihatannya jadi. Tidak hanya itu saja, tetapi dari pandangan kita, ini kelihatannya tidak akan mungkin jadi. Seperti yang perwira berkata, sekalipun tingkap terbuka dibuat oleh Tuhan, masakah hal itu mungkin terjadi? Ya kan? Seperti kelaparan di dalam terjadi di Samaria, jadi ibu-ibu memakan anaknya sendiri. Dan bagaimana mungkin terjadi besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesikal? Tidak akan mungkin terjadi. Ini apa kata perwira ajudan raja kan? Tapi jika Tuhan bekerja, ya semuanya akan jadi. Orang yang seperti aku, yang berdosa diampuni dan menjadi orang benar di depan Tuhan. Seperti puji nyanyian kita nyanyi ini, betapa besar kita punya dosanya dan betapa jahat kita. Tapi puji nyanyian sudah berkata apa? Kita menjadi benar, telah dibenarkan oleh anugerah Yesus Kristus. Jadi pikiran kita sendiri, aku tidak sama sekali berpikir aku dapat bebas dari dosa. Tapi ini hanya pikiran saya sendiri. Yesus, Dia sudah cukup sekali melepaskan aku dari kuasa dosa dan kegelapan.
dan sulit yang saya menghadapi. Tapi bagi Tuhan itu bukan apa-apa, ya kan? Jadi selama kehidupanku, Tuhan mengerjakan hal-hal yang kita akan mungkin jadi tidak dapat membayangkan itu. Banyak yang Tuhan kerjakan kepadaku. Kali ini saya datang di Amerika, saya merasa heran sekali. Sebab panitia kami, dia merencanakan saya mengelilingi 10 kota di Amerika. Dan anakku sudah membeli tiket pesawat semuanya. Jadi saya merasa sangat berterima kasih kepada Tuhan. Memang ini agak capek ya. Jadi bangun pagi-pagi dan naik pesawat ke pindah. Dan biasanya pesawat berangkat 7:30. Katanya harus berangkat jam 4 pagi. Jadi berangkat dari tempat tinggal 4 jam 4 dan menunggu cukup baik. Dan sudah dikasih sarapan dari saudarinya. Dan setiap hari makan kimbap di bandara. Enak sekali. Setiap kali makan itu dan membeli teh panas dan minum bersama. Lalu naik pesawat dan pindah ke kota yang selanjutnya. Memang ini penerbangan dalam kota. Jadi sekitar 2,5 jam perjalanan dari pesawat. Setelah turun dari pesawat, jemaat pendeta di gerejanya menunggu dan kami datang dan sampaikan firman. Saat kami sampaikan khotbah, merasa senang, berbahagia. Karena mereka yang heran. Mereka terasa heran. Sebab Yesus mati atas kayu salib menghapus dosanya. Udah tahu semua. Tapi apakah sungguh dosa mereka telah menjadi hapuskan menjadi seperti salju? Mereka susah dipercaya. Kiranya Yesus masih belum menghapuskan semua dosanya. Tapi oleh darah Yesus telah dosa kita dihapuskan. Apakah Yesus tidak bisa menghapus dosamu? Apakah Yesus kurang menguasai masalah-masalah kita? Nah, apakah masalah yang kita menghadapi ini tidak akan diselesaikan oleh Tuhan Yesus? Yesus harus dan bisa melakukan semuanya. Waktu kami menyampaikan hal ini, mereka merasa heran. Lalu mereka membuka hati mereka masing-masing dan saya merasa sangat-sangat berbahagia juga. Dan semua pekerjaan sudah siap oleh Tuhan dan aku menyaksikan semuanya. Dan seperti di sini ada 4 orang sakit kusta di pintu gerbang Samaria. Dan kiranya bilang apa? Bagaimana kita tunggu sini sampai mati? Dan ia masuk kota lapar. Kita makan di sana dan tinggal di sini pun akan mati bersama, mati juga. Coba kita ke tentara Aram. Di sanalah ada makanan. Jika mereka mematikan, kita akan mati. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Begitu mereka memutuskan, lalu mereka menuju ke perkemahan Aram. Dalam perjalanan itu, Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dengan perjalanan mereka. Hal-hal yang mujizat yang Tuhan mengerjakan. Pada saat kita maju kepada Tuhan juga, kelihatannya mungkin bagi pemahaman manusia kita berdoa. Tapi jika kelihatan tidak mungkin dari pemahaman kita tidak berdoa juga. Tapi kita doakan kepada Tuhan kan. Bagi kita sulit itu tidak berarti sulit kepada Tuhan. Memang jika ini kata manusia, ya kita enggak percaya. Tapi kata Tuhan berkata, besok kira-kira waktu ini sesuka tepung yang terbaik akan berharga sesekal. Dan 2 sekat celai akan berharga sesekal. Ini tidak akan terjadi dengan begitu saja. 4 orang kusta berfikir, kenapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita masuk ke kota, kalau kota ada kelaparan, kita mati di sana. Jika kita tinggal di sini, kita mati di sini juga. Kalau begitu kita menyeberang ke tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita hidup. Seperti begitu pemahaman dan pikiran seperti yang sehari-hari kita. Jika kita berfikir tentang pemahaman Tuhan, dunia Tuhan melebihi dari pemahaman manusia. Pada saat orang membuat pesawat yang pertama, apakah mereka berani masuk? Banyak yang awalnya berfikir itu bahaya sekali.
ya kan? Dulu ya saya sering naik pesawat. Ini sudah menjadi terbiasa kepada saya dan kita semua. Dan di dalam Yesus dan Tuhan ada banyak anugerah yang luar biasa. Dan menerima pengampunan dosa ini tidak dapat dihitung dengan uang yang kita punya, ya kan? Hidup yang kekal yang kita terima dari Tuhan. Dan Tuhan hanya memberikan ini kepada kita hanya oleh iman. Keempat orang sakit kusta. Mereka sekarang menuju perjalanan yang tidak sama sekali pernah mengalami. Kenapa? Ya, memang di sini mereka akan mati. Jika mereka masuk ke dalam kota akan mati juga. Lebih baik kita ke perkemahan Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup akan hidup. Jika mereka mematikan kita akan mati. Dengan perjalanan iman pada saat mereka berjalan ini, itu harus melebihi dari pemahaman pembatasan kita. Jadi, jika orang berfikir tentang hal ini, susah dimengerti. Tetapi jika orang berfikir dengan dimensi dari Tuhan, pada saat Tuhan mengampuni dosa dunia, dosa manusia, bagi dia ada yang Musa rengga. Ya, sudah cukup sekali dia dapat menghapuskan semua dosa kita. Walaupun kita enggak kerja, walaupun kita tidak berusaha, tapi Tuhan hanya memberi kepada kita. Hanya kita terima, sudah cukup. Ini hal yang sangat sederhana kan? Tapi orang tidak bisa terima itu. Ini anugerah yang besar tapi dikasih gratis. Apa mungkin kita tidak usah melakukan apa-apa? Tidak akan mungkin. Seperti begitu orang tidak akan melebihi dari pembatasan pemikirannya. Aku pernah mengalami banyak hal yang bersukacita syukur bagi Tuhan. Setelah saya dilatih sekolah misionaris, waktu saya dilatih di sekolah misionaris, aku ini adalah seorang yang paling berkurang. Yang lain, ya sudah dipanggil dari gereja-gereja yang lain, tapi bagiku tidak ada yang memanggil untuk melayani gerejanya. Waktu itu saya berpikir, dulu waktu saya dilatih oleh misionari Dick York dari Amerika, kerja dengannya, satu ketika misionari itu bertemu dengan misionari McCarthy yang melayani Gochang di Korea. Dan sering kami datang di sana, ada banyak seminar di situ, konferensinya. Dan misionari menyetir mobil, kami naik di belakang. Dan katanya, aduh, di daerah ini tidak ada gereja. Di desa yang sampingnya ada, tapi desa ini enggak ada gereja. Mari kita menginjili di desa ini dulu, katanya misionari. Jadi kami mampir di desanya, lalu memberitakan brosur setiap rumah dan sampaikan khotbah sekali dan pulang. Waktu itu sudah selesai missionary school dan tidak ada tempat kerja. Setelah lulus dari sekolah misionaris, saya harus pergi. Nah, di mana saya tahu adalah kampung halamanku dan juga Apkoktong yang desa yang tadi. Aku nggak tahu kenapa saya mau ke sana, tapi memang sebenarnya seharusnya pergi ke sana, ke mana-mana. Jadi setelah saya tiba di desanya, waduh, saya merasa kesepian, kesendirian. Aku sendiri tinggal di sini, ya kan? Waktu saya masuk ke desanya, terjadi banjir, jadi nggak bisa bergerak di mana-mana juga. Waktu itu hanya saya membawa 3-4 hari makanan dan juga 10-20 ribu rupiah. Beberapa hari kemudian semua uang makanan sudah habis. Mulai saat itu saya mulai hidup di sana. Selama 9 bulan saya tinggal di situ. Lalu saya meninggalkan tempatnya. Awalnya saya berpikir kemungkinan aku mati kelaparan di sini. Kalau begitu, ya aku tidak akan tahan di sini, ya kan? Tapi aku syukur sekali. Saya tidak sama sekali pernah berpikir aku mungkin mati di sana. Iya, memang ada banyak pengalaman kesulitan di sana, tapi saya tidak sama sekali mencuri, saya tidak meminta tolong kepada yang lain-lain. Walaupun sesendok makan pun tidak akan diminta kepada yang lain. Jadi, walaupun saya mau mikir ulang,
aku merasa heran sekali. Bagaimana saya bisa tahan hidup selama 9 bulan di situ? Waktu saya naik di gunung, ya biasanya saya suka gunung. Karena ya cuacanya baik dan bersih anginnya, dan juga ada banyak makanan di bukit. Makan daunnya dan daun yang pertama dan akar-akar juga. Terkadang buah-buah di situ juga akan makan. Selama saya tinggal di desanya, jika Tuhan yang seperti ini bersama dengan aku, ya, saya selalu berkata, jika saya mempunyai Tuhan yang luar biasa ini, di mana saja saya pergi, saya bisa hidup. Setelah saya lulus dari tentara, ya, jika Tuhan kerja kepadaku seperti di tentara, di mana saja, di padang gurun Sahara, dimanapun saya tinggal, nggak apa-apa, pasti saya hidup. Jadi saya dapat mengalami, sesungguhnya Tuhan tetap bersama dengan aku. Ya, sekarang kita semua, jika ada di dalam keadaan-keadaan baik, cukup punya uang, rumahnya baik, kalau begitu tidak akan mengalami pekerjaan Tuhan. Tetapi Tuhan menuntun aku kepada yang tidak punya apa-apa. Awalnya saya tidak tahu apa-apa, penginjilan pun tidak baik. Tapi setelah saya tiba di tempat namanya Apkoktong, ada seorang ulsun terima keselamatan, dan anak-anak muda di sana terima keselamatan dan terima Yesus juga. Dan setelah selesai khotbah pada malam, dan saya meninggalkan tempatnya dan pulang ke rumah, waktu itu ada seorang ibu-ibu membuka lilin dan membaca Alkitab. Ini kelihatannya indah sekali. Sebelumnya mereka tidak sama sekali pernah baca Alkitab. Dan untuk membakar kayu, untuk memanaskan makanan sapi, dengan api itu dia usahakan membaca Alkitab. Ini kelihatannya indah juga. Dan anak-anak muda di desa satu demi yang lain menerima keselamatan Tuhan. Dan para orang tua di sana menerima pengampunan dosa. Walaupun tidak begitu banyak orang, tapi selama 9 bulan sekitar 20 orang percaya Yesus Kristus dan terima keselamatan Tuhan. Dan sesungguhnya saudari Son Ulsun, dia melayani Tuhan dengan begitu baik. Ia sudah cukup tinggi usianya, sudah 10 tahun meninggal dunia. Lalu saya ketemu anaknya, dan ia ceritakan tentang ibunya. Dulu dia ketemu saya, ibunya selalu marah-marah. Sebab ayahnya buta, nggak bisa lihat, nggak bisa kerja. Jadi ibu sendiri kerja, tanggung keluarga, besarkan 4 anak. Jadi susah, sulit, tadi suka marah. Tapi tiba-tiba dia selalu senyum dan senang berbahagia, selalu ke gereja. Jadi suasana di rumahnya juga menjadi baik juga. Tuhan mengubahkan seorang saudari itu. Dengan ini Tuhan memberi harapan kepadaku. Iya, dari saya juga ada seorang yang diselamatkan. Setelah ia dibenarkan, diselamatkan, terus menerus akan bertambah orang yang diselamatkan oleh pemberitaan saya. Lalu saya pindah ke daerah Jangpali. 1,5 tahun saya tinggal di sana, melayani di sana. 40 orang ikut gereja, menerima keselamatan Tuhan dan melayani bersama. Lalu saya masuk ke tentara juga sama. Dan di tempat yang komandan pusat pelatihan itu, banyak anak-anak muda terima keselamatan juga. Begitu besar Tuhan membuka jalan kepadaku. Walaupun aku tidak punya uang, aku tidak punya hal-hal yang baik, aku tidak bisa sanggup kepada apa-apa. Tetapi hanya Alkitab dan firman Tuhan saja ada di dalam hatiku. Tuhan bersama dengan aku. Sebab itu, di mana saja saya pergi, tidak ada masalah. Setelah saya keluar dari pusat yang saya melayani di tentara, saya berpikir, ya, jika Tuhan yang luar biasa bersama dengan aku ini, jika saya tinggal di padang gurun Sahara, pasti saya bisa hidup. Setelah selesai wajib militer, tanpa uang, saya dapat rumah di kota Kimcheon. Walaupun tidak ada orang yang membantu, saya doakan kepada Tuhan, Tuhan kasih rumah dan kasih istri, dapat anak, dan orang-orang mulai menerima keselamatan Tuhan. Dengan cara manusiawi, aku tidak mempunyai apa-apa.
Tapi Tuhan sungguh hidup dan kerja. Sekarang banyak orang sudah mempunyai lengkap, jadi jarang yang Tuhan bisa kerja kepadanya. Dan kiranya kita ini adalah hidup yang baik dan berlimpah-limpah. Tapi aku tidak sebelumnya. Aku suka, merindu Tuhan kerja kepadaku. Kali ini saya kunjungi Amerika. Dari sana bertemu banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang pegang jemaat-jemaat yang besar-besaran. Dan para pendeta yang ada di Amerika, saya selalu menghormati mereka. Setelah mereka terima keselamatan Tuhan, mereka sangat-sangat terharu. Dan mereka nggak tahu apa yang mereka harus melakukan. Aku ini adalah seorang bukan apa-apa. Tapi mereka selalu bersuka cita, berterima kasih kepadaku. Ya Tuhan, kenapa? Kenapa Engkau memberi kasih karunia yang luar biasa kepada aku yang kurang mampu? Sering saya berpikir ini. Ada seorang teman saya namanya Chen Chung-nam. Dia tinggi daripada saya dan tampan kelihatannya dan karakter pun jauh lebih baik daripadaku. Dan semua teman-temanku selalu suka teman saya Chen Chung-nam. Tapi aku seorang pendek, kelihatannya pun tidak tampan, dan karakter saya sangat kasar juga. Jadi jarang ada yang bergaul sama saya. Satu ketika saya mengalami hal yang malu. Ada seorang teman mematahkan barangku. Lalu saya marah. Dia bilang, ayo Uksu, saya meminta maaf. Saya bilang, jika meminta maaf itu sudah cukup. Dan lalu Chen Chung-nam berkata, kamu Uksu, ya kita semua sahabat. Ya, dia sudah berkata minta maaf kan? Ya, ini apa yang milik saya, kamu ambil aja. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Kenapa dia mempunyai begitu luas hatinya? Kenapa aku orang yang jahat ini? Jika saya melihat diri sendiri, aku orang kasar, orang yang kelihatannya jelek, begitu. Jadi saya malu sekali. Tapi setelah saya menjadi pendeta, saya doakan kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau selamatkan aku? Chung-nam temanku, jika dia menjadi penginjil, ya tampil kelihatannya dan tinggi dan pembicaraan dia bagus, pasti jemaat-jemaat suka dia. Tapi aku ini seorang pendek, yang jelek kelihatan dan kasar karakternya. Tapi kenapa Tuhan memilih aku? Sering saya tanyakan kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak kasih jawab. Tapi saya selalu suka berterima kasih kepada Tuhan. Dan selalu berterima kasih kepada Tuhan yang menyelesaikan semuanya. Aku tidak sama sekali berpikir aku dapat kerja besar-besar seperti ini. Aku tidak sama sekali berpikir Tuhan membuka pintu Injil ke sedunia. Waktu saya mau memulai sekolah misionari, saya umumkan di jemaat. Pada saat itu jemaat kami hanya 20 orang. Katanya, ada apa? Sekolah misionari. Karena kami mau membesarkan hamba-hamba Tuhan. Mereka tinggal di mana? Di gereja. Makan di mana? Di gereja. Belajar di mana? Di gereja. Makan apa? Makan nasi sama saya. Pendeta juga tidak punya makanan. Bagaimana? Mereka akan tanya. Ini semua hal-hal kelihatannya tidak akan mungkin, tapi semuanya mungkin sebab Tuhan. Tapi, dan juga Tuhan ingin mengerjakan lebih besar. Tuhan ingin menutupi seluruh dunia dengan Injil. Ya, kiranya aku tidak bisa melaksanakan, tapi Tuhanlah yang bersama denganku. Jika saya ada kekurangan, Tuhan akan menanggungkan. Dengan ini, Tuhan akan memberitakan Injil dengan begitu berani dan semangat. Aku bermaju dan berteriak tentang ini. Betapa indahnya, ya kan? Jadi di dalam dunia yang kecil pemahaman kita, Tuhan tidak kerja di sana. Kita adalah kecil, ada kurang dan lemah. Tapi Tuhan yang maha kuasa dan besar, dan Tuhan yang maha kudus, kita memperoleh Dia dan melaksanakan yang besar-besaran. Ya, kelihatannya kita tidak akan mungkin memerdekakan dari dosa. Tetapi
bagi Tuhan tidak sama sekali ada kekurangan menyelamatkan kita dari dosa dan selamatkan kita. Ya, kita adalah ada kurang. Aku juga ada kurang, tapi dengan berani memberitakan Injil dengan mengandalkan Tuhan, itulah sahaja Tuhan kerja kepada kita. Saat kita merasa sulit, susah sebab memberitakan Injil, tetapi sebab pemberitaan Injil ini adalah yang luar biasa, jadi aku tidak bisa hentikan. Dan jika saya melihat orang-orang yang gembira sebab terima keselamatan Tuhan, sering saya tanya kepada Tuhan, ya Tuhan, kenapa Engkau pilih aku dan mengerjakan hal yang luar biasa? Nah, sekarang mari kita melebihi dari pembatasan pikiran kita dan masuk di dimensi Tuhan. Jika kita kurang, jahat, dan lemah, tapi Tuhan angkat aku untuk kerjanya. Lalu membuka mulutku dan katakan firman Tuhan. Dan ada apa yang kurang bagi Tuhan? Dan banyak waktu sudah berlalu, aku menjadi tua. Dan saya merasa terima kasih kepada Tuhan yang memberi jemaat dan gereja. Jika saya mati 10 tahun yang sebelumnya, pasti saya akan khawatir tentang gereja-gerejaku. Tapi sekarang tidak. Banyak hamba Tuhan yang baik sudah ada, mereka menjadi panitia, berpikir hal-hal yang baik, dan aku sudah mempercayakan kepada mereka. Lalu saya berjalan-jalan, mengelilingi untuk beritakan Injil. Mereka kerja luar biasa. Hanya saya mengikuti apa yang mereka katakan kepadaku, hanya sampaikan firman, yes, merasa sangat-sangat berbahagia. Jika saya mati beberapa tahun sebelumnya, ya mungkin semuanya tidak akan beres. Kemungkinan akan ada yang kebingungan di dalam jemaah, saya kira. Tapi sekarang saya tidak berpikir begitu. Jemaah-jemaah sudah menjadi berkembang dan bertumbuh. Dan saya kira Tuhan telah mempercayakan kekristenan ke gereja kami. Dan luar biasa, banyak gereja terima kami dan terima Injil Yesus. Sekarang kita baca 2 Raja-Raja pasal ke-7. Awalnya abdi Allah Elisa berkata, yang kedua orang adalah perwira dan juga keempat orang sakit kusta. Tuhan tidak menggunakan perwira menjadi ajudan raja, tetapi Tuhan menggunakan 4 orang sakit kusta. Itu menjadi sangat-sangat bersyukur bagi saya dan kita. Aku ini sama dengan sakit kusta. Hanya saya berjalan ke perkemahan Aram, tibanya sudah kosong semua, makan sepuasnya, tak menyembunyikan barangnya, dan makan lagi, dan sembunyikan, dan berulang lagi. Dan saya menjadi penuh, puas. Lalu Tuhan memberi pikiran kepada mereka. Ya, perbuatan kami tidak baik. Ini adalah hari yang kabar baik. Kami diam saja. Apabila menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Lalu mereka balik ke istana dengan kabar yang baik. Betapa indahnya kan? Mereka adalah yang selamatkan kota Samaria. Kita adalah orang seperti itu. Kita memberitakan Injil, dan melalui Injil Yesus Kristus, kita dipakai untuk menyelamatkan seluruh dunia. Pekerjaan luar biasa ini. Tuhan menggunakan kita yang kurang mampu seperti 4 orang sakit kusta. Dan sekarang kita merencanakan menyelamatkan banyak orang di seluruh dunia, banyak orang dilatih di sekolah misionaris dan STT, dan ribuan siswa akan berkembang dari STT kami. Itu menjadi luar biasa. Dan melalui penginjilan dan mind education, Injil dapat masuk ke setiap negara. Dan hal-hal yang seperti mimpi, Tuhan telah membuka jalan kepada kita. Selama 3 minggu sebelumnya, saya mengunjungi Amerika dan memberitakan Injil. Dan banyak orang-orang di sana merasa heran setelah dengar Injil yang saya sampaikan.
Dan sering mereka berkata, Pak Pendeta, ini adalah gerejamu, pimpinlah gereja kami. Dan mereka banyak yang mau masuk ke dalam STT kami. Dan mereka mau memberi gedung-gedung yang besar untuk kami bisa dipakai. Ada yang kota Toluca di Meksiko yang mau memberi bangunan kepada kami juga. Jadi Tuhan sekarang mengerjakan untuk menyelamatkan seluruh dunia melalui kami. Sekarang kita sama dengan keempat orang sakit kusta di pintu gerbang Samaria. Janganlah takut, janganlah susah hati. Tapi mari kita maju jalan yang Tuhan tunjuki kepada kita. Dan melalui kita, mari kita menghadiri pekerjaan Tuhan yang luar biasa untuk menyelamatkan seluruh dunia dari dosa dan kejahatan. Tahun ini 2 kali saya kunjung di Amerika, dan Tuhan mengerjakan hal-hal yang luar biasa, dan banyak orang menerima keselamatan Tuhan dan sudah mulai kerjasama dengan kami. Dan banyak orang-orang Amerika kenal saya dan itu merasa senang juga, berbahagia juga. Di mana saja saya pergi dan sampaikan firman, itu pun sangat-sangat bersyukur bagi Tuhan. Saudara, aku ini bukan orang yang seperti yang tadi. Aku bukan orang yang hebat, bukan orang yang baik, tapi hanya kerjakan yang Tuhan menyenangkan. Tapi Tuhan kerja di dalamku, itulah yang luar biasa. Di 2 Raja-Raja pasal keempat, ada yang perwira ajudan raja, dan juga ada 4 orang sakit kusta. Memang ajudan raja adalah pasti orang pintar, tapi tidak dipakai oleh Tuhan. Tapi Tuhan menggunakan 4 orang sakit kusta. Mereka melakukan hal luar biasa. Sekarang kita sama dengan penyakit kusta di zaman ini. Mari kita mengisi hati kita dengan Injil Yesus. Isilah hatimu dengan kegembiraan dan berbahagia. Dan isilah hatimu dengan kebahagiaan dan anugerah dari Tuhan. Dan marilah kita memberitakan Injil di mana saja kita pergi. Ya, ini sudah dekat waktunya Yesus datang kembali. Marilah kita menyatukan tenaga kita. Marilah kita hidup untuk Injil Yesus. Pasti Tuhan akan kerja di dalam hatimu. Janganlah kira hidupmu akan menjadi susah. Pasti akan menjadi lebih baik, lebih berbahagia, lebih senang. Pasti seluruh dunia akan diselamatkan. Baik Korea maupun Indonesia, Amerika, Eropa, Afrika, Asia Tenggara, dan semuanya. Melalui kami, Tuhan izinkan memberitakan Injil di seluruh dunia. Ini Tuhan sudah memulai kerjanya. Semoga kita tidak akan tertinggal. Mari kita semua kerja untuk Tuhan, menginjili Tuhan. Memang kita masing-masing punya kekurangan, tetapi seperti 4 orang sakit kusta, mereka hanya berjalan ke tanah perkemahan Aram, tapi Tuhan mengerjakan melalui mereka selamatkan kota Samaria. Mari kita memandang Tuhan, mengandal Tuhan, maju terus. Tuhan pasti bersama dengan kita. Semoga kita maju bersama seterusnya. Tuhan sudah merencanakan kerja melalui kita dan Dia sudah kerjakan. Sekarang aku sudah menjadi tua, tapi berterima kasih Tuhan masih menggunakan aku. Setelah seminar ini akan mengunjungi 4 negara di Afrika. Setelah itu, setelah corona menjadi stabil, akan mengunjungi Israel. Lalu kemudian akan mengadakan retreat di Amerika Dallas. Dan saya mempunyai penuh harapan bagi Tuhan. Melalui perjalanan misi di Amerika kali ini, banyak orang dengar Injil ini dan diselamatkan. Aku mengucap syukur bagi Tuhan yang menggunakan aku yang kurang mampu ini. Dan barang siapa di antara kita, semoga kita semua dipakai oleh Tuhan yang Maha Besar. Terima kasih banyak. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur bagimu Tuhan. Tadi pandangan kami, perwira akan dipakai oleh Tuhan, dan orang-orang yang hebat akan dipakai olehmu Tuhan. Tapi 4 orang sakit kusta
Itulah yang dipakai oleh Tuhan. Namun kami bukan orang sakit kusta, tapi kami mempunyai banyak kekurangan. Tapi jika engkau kerja di dalam kami, pada saat kami percaya kepadamu, bagaimanapun kami berada di dalam keadaan-keadaan apa saja, kesulitan apapun kami menghadapi, kami dapat mengatasi oleh-Mu Tuhan dan akan dipakai oleh-Mu yang Maha Kuasa. Tuhan, biarlah kami membuang hati untuk hanya ikut gereja saja, tapi mengembangkan hati kami untuk begitu besar semangat kepada penginjilan. Tuhan tolong kerjakan kepada kami. Walaupun kami ada kekurangan, tapi sebab Roh Kudus kerja, kami dapat menerima banyak jiwa-jiwa yang hilang. Tuhan, tolong kerjakan melalui misi kabar baik. Engkau izinkan beritakan Injil di seluruh dunia, itu yang luar biasa. Tuhan, seperti Engkau memberi hati yang baru kepada 4 orang sakit kusta. Kenapa kami tutup-tutup di sini? Mari kita maju. Mari kita pergi ke perkemahan Aram. Seperti Engkau memberi hati sepertinya, biarlah Tuhan tidak membiarkan kami tutup-tutup di sini. Gunakan kami untuk beritakan Injil di mana-mana. Semoga Tuhan, Roh Kudus dapat kerja melalui kami. Karena Yesus sama, baik kemarin, hari ini, sampai ke depan. Kapan saja kami datang kepadamu, pasti Engkau kerja melalui kami. Kami mengucap berterima kasih Engkau telah menyatakan banyak pekerjaan yang keselamatan akhir-akhir ini. Tuhan, tolong membantu cepat selesaikan COVID ini, biar jemaat-jemaat ikut ibadah bersama-sama, dan biar kami kerja seterusnya untuk beritakan Injil di seluruh dunia. Tuhan, kami adalah ada yang kurang. Engkau sudah tahu, tapi ingin menggunakan kami. Tolong kerjakan melalui kami. Engkau terima kemuliaan kami. Sekarang kami semua yang mulai online dan radio, Tuhan tolong terima doa kami, ibadah kami. Biarlah kami tidak akan tertangkap di dalam takut, dan tolonglah kami bisa berbuat yang Engkau menyenangkan. Seperti kasih karunia datang kepada seluruh orang Israel melalui 4 orang sakit kusta. Tuhan, tolong memberkati kami dan menggunakan kami untuk memberi berkat kepada seluruh bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih banyak semuanya.